Pelan-pelan. Saya akan tunjukkan bagaimana seseorang itu. Nah ini ya, nih. Ini dalam sebuah hadis, saya tampilkan, saya cari Arabnya ya. Ini cuma terjemahan saja nih. Nggak usah Arabnya, aku nggak pandai baca Arab loh. Oh, nggak perlu baca Arabnya? Nih, Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, Neymar. Profil tentara, TNI, tapi aslinya TNI maksudnya tani. Silakan Neymar, yuk, silakan. Bisa bertanya satu pertanyaan enggak? Boleh, silakan. Anda Muslim ya? Terima kasih. Oke, silakan. Apa alasan dasar Allahmu harus menjadi manusia itu? Yang jelas. Di mana? Di mana Allah menjadi manusia? Ya, di dalam kitab kamu lah. Di mana? Ayat berapa? Di mana? Di ayat berapa? Ya, kan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Narasinya begitu. Firman itu menjadi manusia, gitu narasinya. Bukan Allah itu menjadi manusia. Oke. Alasan sampai firman Allah itu harus menjadi manusia itu alasan dasarnya apa sih sebenarnya? Ya, ingin menyelamatkan manusia. Itu kan umum. Menyelamatkan umum. Ya, menyelamatkan apalagi? Iya, alasan sebelum dia harus menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Bible. Oh gitu. Apakah sebelum itu dia firmannya menjadi manusia itu dia pernah menjanjikan satu hal? Apa? Sebelum ke situ dulu, sebelum ke situ, saya buat pertanyaan yang sama kamu. Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran itu semuanya isi. Kamu saya tanya, inilah kalian ini. Kalau nanya kalian itu gini, tapi satu aja kalian ditanya balik yang sama langsung macet. Coba, Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Enggak. Kalau saya tunjukin Al-Quran jadi manusia gimana? Coba tunjukin dalil. Baik. Ini orang Islam. Makanya kamu masih Islam itu karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Baik. Bentar ya. Tunjukin dalilnya. Iya, nah saya tunjukin pelan-pelan, saya tunjukin. Baik ya, kita tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kelak di yaumil akhir akan menjadi manusia ya. Baik, sabar ya. Nanti kamu jawab yang tadi ya, belum siap itu loh jawabannya. Boleh, bentar. Kalau Allah mempunyai maha kuasa, kenapa harus ribet banget jadi manusia gitu? Nggak nyambung. Kalau Allah mau maha kuasa, kenapa ribet banget Quran jadi manusia? Nggak nyambung. Pertanyaanmu itu nggak nyambung gitu loh. Tinggal dia berfirman aja untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari iblis, selamanya kan bisa. Ya kenapa juga Allah mau juga ribet banget ngutus Muhammad? Gak usah ribet-ribet ngutus Muhammad, udah masuk surga semua, udah begitu. Logikamu kalau saya balikin ke kamu juga nggak ini. Sebentar ya. Kalau mengutus manusia itu kan wajar untuk mengajarkan gitu firman Tuhan.
Ya nggak mungkin harus dia sendiri yang berubah menjadi manusia, itu ribet. Punya Baik kuasa ya. ngapain disimpan? Mana datanya mana? Sebentar, Ayo. sabar. Pelan. Saya akan tunjukkan bagaimana seseorang itu. Nah ini ya, nih. Ini dalam sebuah hadis, saya tampilkan, saya cari Arabnya ya. Ini cuma terjemahan saja nih. Nggak usah Arabnya, aku udah pandai baca Arab loh. Oh, nggak perlu baca Arabnya? Nih, Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu. Nih, dalilnya bahwa Al-Quran besok kelak akan menjadi manusia. Di surah berapa itu? Nih, saya tampilkan saja di layar ya. Nih, saya tampilkan di layar sebentar. Jika bilang saya mengada-ngada. Ya. Nih, kelihatan nggak ini? Lihat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3771. Bener nggak? Ya betul. Ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia? Iya, yang dipertanyakan. Sebentar saya tanya, ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia, ngapain? Beda. Kan isi Al-Quran itu kan. Kan kau langsung memble kau ditanya kayak begini. Kau langsung memble, kau bilang ngapain firman jadi manusia? Ini ngapain Quran repot-repot jadi manusia, ngapain? Itu kan pada akhir zaman. Nah, ini kan beda akhir zaman. Kau mau menangmu sendiri. Kalau ada firman jadi manusia, kau ngapain repot-repot? Ini Quranmu ngapain repot-repot jadi manusia? Itu kan beda akhir zaman. Udah kalau di bawah. Udah di bawah. Mau menang sendiri deh itu. Ngapain firman jadi manusia repot? Terus ngapain Quranmu jadi manusia? Mau menang sendiri itu namanya, Abdul. Gimana sih kamu? Enggak, lagian yang Tuhan siapa gitu loh. Ya. Lagian kalau repot-repot putus Muhammad udah masuk surga semuanya. Aneh kamu. Kalau repot-repot putus Muhammad udah masuk surga semuanya. Aneh kamu. Kameramu. Saya kirim undangan dari sini. Halo? Bentar. Ya, gimana? Silakan. Ayo diskusi dengan baik. Silakan. Sama kau. Iya, aku tanya sama kau. Menurut keimananmu Yesus itu siapa bagimu? Menurut keimanan saya, Yesus adalah Mesias. Apa? Mesias. Tuhan enggak? Tuhan atau tidak? Tuhan atau bukan? Tuhan di situ apa dulu? Rob kan? Iya, aku tanya Tuhan atau bukan. Tanya, jawab aja. Kalau Tuhan di kepalamu Allah bukan. Udah kau jawab aja pertanyaanku. Ya Tuhan di kepalamu menurut kan Allah. Menurut Yesus ini Tuhan atau bukan? Kenapa, Desa? Kalau Tuhan di kepalamu Allah, jawabannya bukan. Sama kita ini nggak usah diancam aja. Berarti kau nggak menuhankan Yesus kan? Menuhankan Yesus. Oh, kau menuhankan Yesus? Iya, seperti kau menyembah Yesus. Muhammad. Berarti kau menyembah Yesus? Iya dong. Oh, yakin kau menyembah Yesus? Tapi menyembah gini-gini maksudmu? Menyembah gimana saya? Ya, gimana gitu. Ya, kalau gini-gini enggak lah, gimana? Iya, kau menyembah Yesus kan? Iya, kau menyembah Yesus kan? Apakah saya menyembah Yesus? Kalau yang kau maksud menyembah itu begini, kan di otakmu kan menyembah begini. Ini kan menyembah? Bukan. Menyembah berarti kau mengabdi, menyerahkan dirimu, seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Maksud menyembah gimana? Iya, menyembahkan seluruh jiwa raga kita manusia kepada Tuhan. Ya, bernama Yesus kau kan, betul kan? Menyerahkan seluruh jiwa raga. Iya, kau menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Iya. Aku tanya sama kau, iya, betul, apakah kau melakukan hal tersebut? Kalau seperti itu jawabannya betul. Oh, oke. Ya seperti kau menyembah Muhammad lah. Kau kan lalu Bapak? Muhammad. Oh, tidak. Lalu Bapak gimana?
Ya, Aku aja. sama saja itu intinya. Itu keinginan Bapak itu. Oh, berarti dua Tuhanmu. Robmu aja dua, kau nggak tahu. Robmu aja dua. Dua Tuhanmu, Dis. Ya, dua Tuhanmu kan? Jadi kau Dua Robmu Tuhanmu. bukan dua. Ya, enggak aku tanya. Enggak, jawab dulu. Jadi Dua Robmu Tuhanmu bukan kan? dua. Dua Tuhanmu kan? Robmu aja dua, kau nggak. Dua Tuhanmu. Di mana dua ada dua? Di mana? Kami menyembah kepada Allah. Ketika kami berdoa, kami menyebut Kepada nama siapa Allah, kau bukan nama Nabi menyerahkan Muhammad. kepatuhan, ketaatan? Ketika kami meminta kepada Allah, bukan kepada Jangan Nabi kau Muhammad. dekat-dekatin mikrofonmu. Iya. Nggak usah kau dekat-dekatin Iya. begini. Kepada Iya. siapa kau Ah. menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan Kepada Allah Subhanahu wa taala, Enggak, kepada satu-satunya Muhammad. Tuhan yang Maha Esa. Iya. Enggak, Kalau kau kepada kalau kau menyerahkan kepada siapa? Tanya. Gantian. Kalau kau kepada Enggak, kepada siapa? Muhammad. Gantian. Kalau kau kepada siapa? Kalau kau kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Jawab. Kalau kau kepada siapa? Bapa atau Yesus? Muhammad. Selesaikan dulu. Jawab dulu, nggak Selesaikan kepada dulu. Muhammad. Nah, kau mau lari kau kan? Mau lari. Tidak. Yaudah, Selesaikan kepada dulu. siapa kau Kau kepada meminta siapa? kau? Kepada Yesus atau kepada Bapa kau menyerahkan dirimu? Sama itu. Oh sama. Berarti dua Sama. Tuhanmu. Dua Tuhanmu. Robmu saja dua, gimana kau nggak Dua ya. Ini sudah mengakui dua Tuhannya. Jadi dua nggak masalah, gimana kamu? Mana buktinya? Jadi Muhammad Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Di mana kalian menyebut Jadi Muhammad dua itu Tuhan Rob atau kami? bukan? Dua Tuhanmu, Dis. Dua Jadi Tuhanmu kan? Muhammad itu Rob atau bukan? Oh bukan. Nabi Muhammad itu Terus, Sayyidina, bentar. Rasul, Bentar. pembimbing, pengajar, Pelan-pelan. junjungan. Nggak usah kau kesurupan, pelan-pelan. Jangan panik. Iya pelan-pelan. Kau kenal sama Aku sambil di jalan Daman. soalnya. Kau kenal sama Daman kan? Hah? Main thread kau. Kenal sama Daman. Kenapa kau mau bawa Daman? Sama aku aja. Aku tanya itu sekali orang lagi. KPI juga itu. Kau menyerahkan dirimu kepada siapa? Satu-satunya Tuhan. Gini, Kalau kau memang menyembah satu-satunya Tuhan, kepada siapa kau menyerahkan dirimu? Takiyah, ya kan? Jadi biar Ayolah. kau dengarkan. Coba kau dengarkan dulu nih. Biar Jangan kau bawa si Daman. Jangan kau bawa Daman. Aku beda sama dia. Sama aku aja. Ya, aku bertanya kepadamu. Ketika kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang satu-satunya, siapa namanya? Ayo. Mau gantian nggak mau? Mau gantian atau cuma besar-besaran suara? Bukan. Baik. Enggak, sekarang gini. biar kau dengar Sekarang dulu. kita berdua Kau ini. dengar Jangan kau dulu. bawa orang. Kau dengar dulu. Nanti kalau ya. Jangan kau langsung Nanti kalau panik ya. begitu. Nggak usah panik. Bukan. Nanti kalau aku rekam nanti ada soalnya ada Kau juga jangan sama si panik, Kepas. nih. Kau pernah kenal Kepas? Ini, jangan panik. Jangan panik. Kau kenal Kepas nggak? Dengar dulu. Kepas. Dengar dulu. Kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Oke, sekarang saya tanya kamu, pernyataan Daman itu sesat nggak? Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak mendengar. Kenapa? Di bawah sana kau tidur. Kau nggak usah takiyah lah. Orang temanmu mengakui Muhammad itu. Allah Robmu, Muhammad Robmu dua. Kau permasalahkan. Gimana sih, nggak usah standar ganda. Giluran kau dibilang ini nggak lihat kiamat. Kau nonton kemarin itu. Nggak usah kau banyak alasan. Itu si Daman itu sampai dia itu disidang sama orang-orang API. Gimana? Muhammad itu adalah robnya orang Islam menurut Daman, ahli mantik orang APII. Kau juga orang APII. Nggak usah lah kau. Saya nggak dengar dari awal. Nggak ada cerita kau nggak dengar dari awal. Kamu semua sudah nonton kok. Sampai dia disidang nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Roh kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Yaudah, saya minta konfirmasi. Rob dalam hal apa? Udah disidang dia. Saya nggak lihat kemarin kau buang takiyah. Nggak usah begitu diskusi, yang bagus-bagus saja. Ayo.
Kalau kau jujur, ayo saya tanggapi kau sampai mana. Tapi kalau kau berkelit begitu ngapain? Baik, kita naikkan Az-Zahra. Silakan Az-Zahra. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, berarti berapa Tuhan? Muhammad Tuhan, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, berarti berapa Rob? Mencret kau. Silakan Az-Zahra. Az-Zahra. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum sama saya. Dilarang oleh Muhammad. Oh iya ya. Iya, ya nggak boleh. Gimana, Bang? Menurut Muhammad, kalau ketemu orang Yahudi maupun Nasrani, jangan ucapkan salam. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Muhammad. Tapi orang Islam udah nggak percaya lagi sama ajaran Muhammad. Enggak. Ayo silakan. Islam itu nggak kayak gitu, Bang. Maksudnya tetap bisa menerima agama lain. Nggak bisa, Bang. Aduh, mau saya tunjukkan hadisnya. Gini, Bang. Sebentar. Gini, Bang. Maksudnya saya Islam itu ya menurut saya sama agama lain itu ya biasa toleransi. Ini nggak percaya Al-Quran Anda ini. Sebentar, saya bacakan surat At-Taubah ayat 29 kepada Anda. Ini Anda ini baca Al-Quran tapi dibaca Arabnya saja. Sebentar nih, saya tampilkan ya Bang ya. Percaya Bang. Iya, saya tahu. Hati nuranimu begitu Bang ya. Hati nuranimu begitu. Tapi faktanya nggak begitu. Oke Bang ya, nih. Coba Anda baca ini. Coba baca. Baca. Nggak jelas Bang. Baca. Sekarang udah jelas? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka disuruh ngapain ini? Apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang suruh merangi, enggak. Suruh merangi, enggak. Menurut abang aja. Penafsiran abang, iya dah. Lu kok penafsiran? Ini disuruh merangin nggak? Enggak. Disuruh merangin nggak ini? Aduh, sebentar. Enggak, kalau sabar ya, sebentar Bang. Iya. Ini disuruh merangin nggak Bang? Ya kalau di situ kalau di At-Taubah suruh merangi, tapi enggak suruh gitu. Merangi. Berarti ayat ini buat hiasan doang ya? Itu menurut penafsiran abang aja, gitu loh. Kok penafsiran sih? Aduh, Bang, ini penafsiran atau ayat Al-Quran? Ya, itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan apa kepada umat muslim? Kalau itu yang nggak gitu Bang, maksud saya nggak gitu itu. Aduh, nggak gitu. Gimana sih Bang? Makanya saya bilang Bang, Anda itu waktu baca Quran nggak baca artinya. Bang Az-Zahra. Kalau di kampung saya itu toleransinya sangat tinggi. Bang, kita nggak bicara mengenai kampungmu, Bang Az-Zahra. Islam itu bukan soal kampungmu, bukan soal dirimu, bukan soal ponakanmu, tantemu, nenekmu, bukan. Islam itu soal Al-Quran, betul? Ya, enggak. Oke, di dalam Al-Quran disuruh ngapain, Bang? Apa sih? Ya, apa sih? Suruh pencet tombol lari. Bang, bahkan Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Abang tahu itu? itu dulu Bang. Kalau sekarang dulu. Sebentar nih. Kutunjukkan lagi hadisnya nih Bang ya. Kutunjukkan lagi ya. Nih. Biar Abang tahu nih ya. Nih. Biar Abang lihat nih perkataan Muhammad nih. Nih. Saya tampilkan lagi. Nih Bang ya. Ini Sunan Tirmizi 2531 nih Bang. Nih. Coba Abang baca nih. Telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan seterusnya bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan, saya diperintahkan untuk memerangi
manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oh, enggak gitu. Terus? Tapi Bang. Terus? Terus? Ya, apabila mereka mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Itu gimana Bang ini? Jadi Muhammad itu memang diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ini tadi, la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan itu, maka itu menjadi halangan kepada Muhammad untuk menumpahkan darahnya. Gimana Anda ini? Pantesan Abang. Bang, ini loh ajaran agama Islam itu kayak begini, Bang. Ini Islam tuh ini. Membuat orang masuk agama Abang itu nggak perlu sampai menghina agama Bang, lain. saya nggak menghina Bang Azhara. Saya hanya membacakan loh Bang. Ini hadisnya, ini Arabnya Bang. Inilah Bang Islam itu sebenarnya ini. Gitu loh Bang nih. Nih ya Bang ya. Nih. Saya lihatkan lagi. Aduh sebentar. Ini kok malah memperbesar. Nih lihat ya Bang ya nih. Ayo, saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya. Jadi bagaimana Bang? Apakah Abang masih mengingkari lagi bahwa seperti itulah wajah Islam yang sebenarnya? Enggak seperti kayak itu wajah Islam kan? Tuh kan. Ya udah lagi mana lah saya mau ngomong sama Abang. Bang, Abang tahu nggak orang-orang gini, Abang aja terlalu sering suka mencela agama orang lain. Bang, saya nggak mencela, Bang. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin bahwa Muhammad ngomong gitu dalam hadis. Saya tunjukin ayat Qur'annya, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah. Terus saya dibilang di mana Bang? Saya memfitnahnya itu di mana? Kalau Anda ingin mencari orang biar masuk ke agama Abang, nggak perlu untuk mencela agama lain. Saya sebagai orang Kristen, dengar Bang, gini, biar Abang tahu ceritanya. Nih Bang ya, nih. Abang mau lihat ini, nih. Saya sebagai orang Kristen, saya itu tidak diam saja Bang ketika ada orang-orang Islam. Gini, contohnya saya kasih tahu nih Bang, nih. Nih Bang ya, pelan-pelan ya Bang ya. Saya percaya Bang, ini orangnya baik, saya percaya. Nih, ini Bang, ketika orang Islam membuat kajian-kajian, ini judul kajiannya, benarkah Bible dipalsukan? Itu kajiannya. Oh, gitu. Sebentar Bang, sebentar. Saya sebagai orang Kristen, orang Islam bilang Bible kami dipalsu-palsukan. Tapi di saat yang sama bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Abdul Somad membahas-bahas Kitab Kidung Agung, Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Muhammad. Bah. Terus apa lagi? Adi Hidayat bahas-bahas Bible. Siapa lagi? Don Ditar. Semua banyak ulama-ulama kalian bahas-bahas agama saya. Nah, saya Bang sebagai orang Kristen, sebagai rakyat jelata yang kecil, saya menjawab nih. Ketika saya jawab, saya bilang, nggak benar Yesus menubuatkan orang seperti Muhammad, nggak benar. Karena apa? Karena, nah saya tunjukin tadi sama Abang, Muhammad tuh begini, diperintahkan untuk memerangi manusia. Muhammad tuh begini-begini. Saya tunjukin hadisnya. Itu Bang, jadi jalan ceritanya biar Abang tahu. Jangan Abang bilang, Anda menista. Bukan, Anda tahu dulu Bang kronologinya gitu loh Bang. Ya. Itu menurut Abang itu yang Abang tahu aja itu yang kayak ulama-ulama yang kayak gitu, tapi masih banyak juga ulama yang kayak Banser jaga gereja. Apa Abang tahu? Sekarang saya tanya, apakah Islam itu soal ulama, soal Banser, apa soal Muhammad dan Al-Quran? Islam itu ya Al-Quran, iya, Al-Quran, tolak ukur Islam itu Muhammad, Al-Quran, hadis, bukan Banser, Bang. Gimana? Bang, kalau misalnya nih, ada Banser misalnya ngadu ayam, apakah Islamnya yang salah? Kan enggak. Jadi jangan diukur dari Banser. Gimana sih Abang, masa dari Banser? Enggak kedengaran, Bang? Enggak kedengaran. Kan kita beragama Bang ya. Pasti agama itu
menyontohkan biar kita itu berperilaku baik kepada manusia gimana, kepada Tuhan. Seharusnya gitu, begitu. Seharusnya begitu kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Muhammad. Ya kayak gitu. Coba sekarang saya tanya bang. Muhammad memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul tidak? Memerangi. Bentar bang. Memerangi dalam arti gimana? Kalau dia dulu yang memerangi kita, bang, nggak ada di situ bang. Bunyinya bukan begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, bukan gitu bunyinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti siapa saja yang tidak beriman kepada Allah harus diperangi, betul tidak? Enggak gitu. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain nih bang ya, Bahkan kalau Anda ketemu orang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit bang. Itu ajaran Muhammad. Nah, tapi Anda nggak percaya kok. Kita buktikan nih bang ya. Nih, Anda kenapa Anda selama ini masih Islam? Karena Anda nggak mempelajarinya. Nih, sebentar ya. Nih. Kalau Anda mempelajarinya, lihat nih bang ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Saya balikkan lagi layar saya bang ya. Nih, ini yang sederhana saja bang. Nih. Di bulan puasa ini kalau Anda nontonnya ini kajiannya ilmu tinggi bang. Nah ini lihat ya. Nih. Ini hadisnya bang ya. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih loh ya. Nih. Janganlah memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih loh. Kalau ketemu mereka ini suruh desak bang ke jalan yang sempit. Nih, persempitlah jalan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini bang, kalau abang jadi orang Islam ini kayak begini bang. Jadi jangan abang bilang, semua agama mengajarkan. Jangan bang, nggak boleh asal-asal bicara kita bang. Nggak boleh. Harus pakai data. Ya, kecuali kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Yesus, nah pasti abang jadi orang baik. Itu beragama kan hak bang. Betul. Yang abang bilang itu betul. Beragama memilih agama masing-masing itu betul. Tapi kalau abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, bang, kalau memang betul begitu, besok Kristen, lusa Islam. Loh kan sama-sama baik. Semua mengajarkan kebaikan. Ya udah berarti Senin Islam, Rabu Kristen. Gimana kayak begitu? Gitu bang. Abang terlalu itu loh bang, terlalu membenci Islam jadinya kayak tidak bang, saya sama sekali tidak membenci. Saya hanya meluruskan adanya orang-orang Islam yang mengais-ngais imannya kepada Bible kami. Yesus menubuatkan Muhammad katanya di Bible kami. Nah, saya sebagai orang Kristen, informasi yang salah itu saya bilang nggak benar. Tapi kan nggak cukup saya cuma bilang nggak benar. Ya, saya harus ungkapkan. Ini bang. Yang diajarkan Islam sama yang diajarkan Yesus beda bang. Contoh. Yesus tidak pernah bang. Pernah nggak Yesus bawa golok sama pengikutnya, bawa tombak, terus menyerang kampung. Hei, masuk kalian Kristen, pernah nggak? Nggak pernah, Bang. Tapi kalau tahu abang bagaimana? Tahu nggak? Abang tahu penyebaran agama Islam? Kalau misalnya agama Islam itu disebarkan dengan pedang gimana? Bener nggak? Enggak benar. Oke, baik. Abang dengar ini ya, abang dengar ini. Coba ya. Coba abang dengar ini. Lembut, nih. Santun itu bang, ajaran Islam. Coba dengarkan ini bang ya, dengarkan. Kasih waktu sedikit bang nih. Bertanya pada saya di Kalimantan City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya.
Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu gimana Bang ini? Ini masih gimana nggak mengakui? Saya juga nggak setuju loh Bang sama itu ulama itu. Kalau baca lama itu kan tahu saya. Bang, sejauh Bang, ilmu Islam Anda sama Khalid Basalamah tinggian mana Bang? Tuh, kalau tinggian nggak bisa tolak ukur manusia itu nggak bisa ilmunya kayak tinggi nggak bisa Bang. Buktinya Bang, ayat Al-Quran Anda merasa asing, hadis Anda merasa asing, larangan memberi salam kepada orang Yahudi Nasrani Anda merasa asing. Terus Anda kok masih nekat bilang Anda lebih ngerti agama Islam daripada Khalid Basalamah? Soalnya ya gimana Pak ya, agama Islam itu penyebarannya itu sopan santun, lembut, gimana ke sesama manusia itu gimana gitu Bang, nggak ada yang pakai apa pedang, pakai tombak, itu nggak ada. Oh tidak. Terus Muhammad perang pakai sapu lidi. Oh itu kan diperangi Bang, bukan kita memerangi, diperangi. Terus Abang bilang tadi lembut, gimana sih ini? Ini Bang, kalau Anda diperangi orang, Anda ngelawan nggak? Nah makanya saya bilang, dengar, ini ajaran Kristen begini, perhatikan Bang ya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bang, ketika Musa membelah laut Teberau, adakah orang Israel mengangkat pedangnya melawan Firaun? Gak ada. Orang Israel itu begini, di mata orang Mesir itu seperti ini mereka. Tetapi Tuhan yang berperang. Makanya Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut Teberau. Tapi Bang, di dalam agama kalian, coba, apakah kalian ada seperti itu? Gak ada. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu membenci orang, jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apa kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang sesama mereka melakukan hal yang sama? Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada ajaran begitu Bang. Sekarang saya tanya, hati nuranimu, mana coba kau pilih? Ajaran Yesus apa ajaran Muhammad? Ajaran Muhammad. Kan? Berarti menurut Anda harus sayang sama orang yang sayang sama kita aja. Kalau orang jahat harus kita jahatin balik, begitu kan? Enggak gitu. No, gimana sih? Bang, di dalam agama Islam. Ntar dia lagi ngomong. Di dalam agama Islam, adakah suruh mengasihi orang yang yang kafir atau yang ini? Coba disuruh kasih nggak? Ya tetap mengasihi, kalau dia nggak memerangi kita tetap mengasihi. Saya tunjukkan ayatnya Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Anda harus saya ajarin terus ini kalau begini. Nih Bang ya. Nih. Abang aja terlalu membenci agama Islam. Bukan membenci Bang. Saya hanya meluruskan apa yang Anda katakan yang tidak benar. Jadinya Abang selalu membela agama Abang sendiri. Ya nih kita tunjukkan ya. Di dalam surat Al-Fat. Naikin yang lain aja Bang. Sudah. Nah, mau lari nih. Lu mau saya tunjukkan dulu nih. Kalau Abang keras gitu, ya udah Bang. Assalamualaikum. Ini saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, kabur kan. Gini loh, saya itu hanya menunjukkan apa yang tertulis, sedangkan kalian mengatakan apa yang Anda halusinasikan. Gak boleh begitu. Ya, Islam itu bukan tentang halusinasimu. Islam itu tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang hadis. Bukan halusinasimu. Ya. Shalom Saudara Sentral Kristen Indonesia. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking Saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia.
Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.